Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai korelasi dan regresi. Nah, sebelum kita membahas materi ke regresi, kita harus tahu apa sih itu korelasi. Korelasi itu adalah tahapan yang sangat penting sebelum kita melakukan analisis regresi. Korelasi ini termasuk dalam bagian eksplorasi data. Data cocok ketika menunjukkan bahwa terdapat korelasi. Korelasi notasinya adalah R. Korelasi ini artinya hubungan linear antara dua variabel. Jenis hubungan ada hubungan linear negatif yang kuat dan hubungan linear positif yang kuat. Adapun nilai korelasi itu sendiri bernilai dari nilai -1 hingga +1. -1 mengindikasikan adanya hubungan linear negatif kuat dan +1 mengindikasikan adanya hubungan linear positif yang kuat. Di sini ada contoh, variabel terikat Y adalah jumlah produksi padi per bulan. Sementara variabel bebas X adalah jumlah pupuk yang diberikan per bulan dalam ukuran kilogram. Nah, misalkan antara jumlah produksi padi dan jumlah pupuk yang diberikan, ini menghasilkan titik yang di sebelah kiri saya ya. Itu artinya terjadi korelasi linear positif yang kuat. Sehingga semakin tinggi jumlah pupuk, maka produksi padi akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ketika hasil korelasi antara jumlah produksi dan jumlah pupuk ini menghasilkan gambar scatter plot yang sebelah kanan, ini mengindikasikan adanya korelasi linear negatif yang kuat. Sehingga kita dapat katakan bahwa semakin tinggi jumlah pupuk, maka produksi padi akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Sementara ketika kita melakukan korelasi antara jumlah produksi padi dan jumlah pupuk dan dihasilkan adalah scatter plot yang paling bawah di sini, ini mengindikasikan bahwa tidak adanya hubungan antara jumlah produksi padi dan jumlah pupuk yang diberikan. Besaran korelasi ini rumusnya. R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X dikuadratkan dikurang sigma X tutup kurung dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Nilai korelasi itu sendiri ada beberapa kategori. Misalkan nilainya 0 sampai 0,199, ini mengindikasikan ada korelasi sangat lemah. 0,20 hingga 0,39 kategori lemah. 0,40 hingga 0,599 cukup. 0,6 hingga 0,799 kuat. Sementara nilai 0,8 hingga 1 ini mengindikasikan kategori yang sangat kuat. Ada contoh soal sebagai berikut. Seorang ahli agroklimatologi ingin mengetahui berapa besar korelasi hubungan antara curah hujan per bulan dan laju produksi padi per bulan. Ujilah kebenaran korelasi tersebut. Nah, data ini tersedia di alamat berikut. Dengan nama foldernya adalah korelasi curah hujan dan produksi. Langkah yang kita lakukan, yang pertama kita menentukan hipotesis. Adapun isi hipotesis yaitu H0 rho sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antara curah hujan dan produksi padi. H1 rho tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara curah hujan dan produksi padi. Yang kedua, kita menentukan taraf nyatanya. Di sini diambil alfa 5%, 0,05. Langkah ketiga, kita menentukan daerah kritis atau kriteria penolakan. Tolak H0 ketika nilai T hitungnya lebih dari T tabel. Langkah keempat, kita melakukan statistik uji. Adapun statistik uji adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan R dikali akar N-2 dibagi akar dari 1 min R dikuadratkan. Sementara untuk besaran korelasi menggunakan rumus yang berikut, yang paling bawah ya.
Langkah kelima, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, kita mencari besaran korelasi. Adapun rumus besaran korelasi adalah sebagai berikut. R sama dengan, ini rumusnya, diperolehlah nilainya 0,878, yang artinya terdapat hubungan linear positif yang kuat antara curah hujan dan produksi padi. Langkah kedua yang kita cari apa? Yang kita cari adalah untuk mengetahui kebenaran terkait hubungan linear positif tersebut. Adapun mencari kebenaran korelasi tersebut, kita menggunakan rumus uji T atau T hitung. Ini adalah rumusnya ya. T itu sama dengan R dikali akar M-2 dibagi 1 min R kuadrat. T hitungnya ini diperoleh 5,1. Selanjutnya, T hitung ini kita bandingkan dengan tabel T. Tabel T-nya T alfa per 2 dengan derajat bebas jalan. Alfanya kita ambil 5%, sehingga T alfa per 2 adalah 0,025 dan derajat bebas jalan ini diperoleh adalah 11. Karena jumlah sampel kita adalah 12, 12 dikurangin 1, maka 11. Sehingga yang dari tabel T kita lihat PR-nya 0,025 dan DF-nya ini 11, diperoleh nilainya 2,20099. Karena nilai T hitung kita 5,1 ini lebih besar dari T tabel 2,20099, maka tolak H0. Artinya apa? Cukup bukti kita menyatakan bahwa terdapat hubungan linear positif yang kuat antara rata-rata curah hujan dan produksi padi. Berarti kebenaran akan korelasi tersebut telah terbukti. Ini adalah langkah menggunakan Minitab. Yang pertama kita input data di Minitab, kemudian kita klik Start Basic Statistik, kemudian Correlation. Kemudian kita klik OK, diperolehlah hasil output sebagai berikut. Hasil ini, di Minitab ini hasilnya 0,878, yaitu sama dengan hasil manual kita. Artinya, hubungan linear positif kuat antara curah hujan dan produksi padi. Nah, di Minitab, kalau kita ingin mengetahui kalau secara manual, kita ingin mengetahui kebenaran korelasi tersebut menggunakan T hitung, maka di Minitab kita cukup menggunakan p-value. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p-value-nya 0,000. Artinya apa? Ini kurang dari alfa, sehingga tolak H0. Jika tolak H0 artinya cukup bukti menyatakan bahwa terdapat hubungan linear positif kuat antara rata-rata curah hujan dan produksi padi. Apa sih beda korelasi dan regresi linear? Saudara harus tahu bedanya ya, karena ini sangat penting. Kalau korelasi itu adalah hubungan timbal balik antara dua variabel. Jadi, hanya terbatas dua variabel saja. Dan mereka saling timbal balik hubungannya. Jadi, X1 berhubungan dengan Y mempengaruhi Y, Y pun akan mempengaruhi X1. Atau X2 memiliki hubungan timbal balik terhadap Y. X1 timbal balik terhadap X2. Ini hanya terbatas dua variabel kalau korelasi. Nah, sementara regresi ini merupakan hubungan sebab akibat, hubungan yang satu arah. Dan variabelnya dapat lebih dari satu yang digunakan di dalam regresi. Di sini X1, X2 ini mempengaruhi si Y. Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Jadi dia tidak merupakan hubungan timbal balik ya. Nah, selanjutnya, apa sih beda rancangan percobaan dan regresi linear? Saudara harus membedakan sedikit antara data yang layak digunakan sebagai analisis rancangan percobaan dan analisis regresi linear ya. Ini adalah perbedaannya. Perbedaan kalau di data rancangan percobaan, data yang mempengaruhi dinamakan faktor, sementara di regresi namanya variabel bebas. Sementara di rancangan percobaan, data yang dipengaruhi namanya hasil amatan atau respon ya. Sementara di regresi ini namanya variabel terikat. Selanjutnya, di rancangan percobaan, jenis data yang mempengaruhi ini datanya berbentuk kategorik. Sementara di regresi umumnya menggunakan skala yang numerik.
Selanjutnya, ini saya ilustrasikan penggunaan contoh data regresi linear sederhana dan contoh data Ralph faktorial. Saya ambil dari website repository.ipb.ac.id. Di sini ada judul, dinamika curah hujan dikaitkan dengan produksi TM kelapa sawit, studi kasus di PT Sentosa Kalimantan Jaya, Berau, Kalimantan Timur, yang dikarang oleh Pratanu dan teman-temannya pada tahun 2017. Nah, di sini saudara dapat lihat, di sini data curah hujan dan ada data produksi. Nah, di sini curah hujan ini CH ya, CH ini skalanya semuanya numerik. Ini numerik. Nah, sementara produksi juga numerik. Numerik artinya kan angka. Datanya bersifat angka ya. Ini digunakan, makanya cocok menggunakan regresi linear yang sederhana. Sementara coba saudara bandingkan dengan contoh data yang menggunakan analisis Ralph faktorial. Ini ada contoh pengaruh pemberian bahan humat terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada tanah Latosol Dermaga dan Potsolik Jazinga. Diambil dari repository.ipb.ac.id karangan Febrianti DKK tahun 2015. Nah, perhatikan di sini ada datanya yang paling bawah ya. Di sini ada data variabel yang mempengaruhi adalah kapur dan humat. Nah, kapurnya ini 0001 bintang, 1 bintang, 1 bintang. Ini artinya kapur yang diberikan ini jenis kapur yang 0 dan 1. Ini merupakan variabel yang kategorik kan, dan dia berulang. Sementara humat di sini 0, 15, 30, 0, 15, 30. Artinya ini juga kategorik, tapi dia kategorinya 0 liter, 15 liter, 30 liter per hektar. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kalau di contoh rancangan percobaan, itu datanya cenderung kategorik. Jadi seperti dosis pupuk, dosis kapur, jumlah humat yang diberikan per liter dalam satuan hektar. Nah, seperti itu. Jadi saudara harus bisa membedakan. Selanjutnya, baru kita akan bahas mengenai apa sih itu regresi linear. Analisis regresi merupakan alat statistika untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat atau pengaruh antara satu peubah dengan peubah lainnya atau satu peubah dengan beberapa peubah lainnya. Dan untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui secara sempurna, dalam penerapannya ini lebih bersifat eksploratif dan mengakar pada pendekatan empirik. Tahapannya, yang pertama kita ada data. Selanjutnya dari data tersebut kita lakukan korelasi. Kalau cocok atau kalau terjadi korelasi antara data yang kita gunakan tersebut, maka kita menggunakan analisis regresi. Adapun analisis regresi itu ada dua, yaitu analisis regresi linear sederhana, yaitu hanya satu variabel bebasnya saja. Variabel bebasnya hanya satu saja ya. Sementara ada analisis regresi linear berganda, yaitu variabel bebasnya ini lebih dari satu. Jadi saudara harus bisa membedakan analisis regresi sederhanakah atau bergandakah yang kalian gunakan nantinya. Nah, di sini ini ada model regresi. Yang kita bahas adalah model regresi linear sederhana dan linear berganda saja ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk persamaan regresi sederhana. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Berikut ini adalah gambar scatter plot yang memuat persamaan garis regresi beserta sisaan galat. EI adalah sisaan galat, merupakan selisih antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya. Beta 0 merupakan intercept-nya ya. Slope merupakan beta 1. Adapun interpretasi persamaan garis regresi adalah sebagai berikut. Beta 0 atau B0 adalah nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Dan beta 1 atau B1 duga adalah nilai dugaan perubahan rataan Y
jika X berubah satu satuan. Untuk menduga persamaan regresi, pendugaan parameter yang dihasilkan harus merupakan penduga yang baik, dan software statistik yang bisa kita gunakan adalah R, Excel, Minitab, atau lain-lainnya. Nah, berikut adalah dugaan persamaan garis regresi linear sederhana. YI adalah nilai dugaan Y pada pengamatan KI, B0 dugaan bagi intercept beta 0, B1 adalah dugaan bagi kemiringan garis regresi, X1I adalah nilai X pada pengamatan KI. Nah, sisaan EI mempunyai rataan sebesar 0. EI-nya adalah YI, nilai sebenarnya, dikurang YI duga. Adapun rumus untuk menduga persamaan garis regresi adalah sebagai berikut. Menggunakan metode kuadrat terkecil. B1 sama dengan N kali sigma XI-YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi N kali sigma XI yang dikuadratkan dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Penduga bagi intercept beta 0 yaitu B0 sama dengan sigma YI per N dikurang B1 sigma XI per N. Simpangan baku sisaan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Akar dari JKS per N-2. Atau kita sederhanakan menjadi sigma YI kuadrat dikurang B0 dikali sigma YI dikurang BI dikali sigma XI kali YI per N-2. Apa sih guna simpangan baku sisaan? Ini untuk mengukur pencarian atau keragaman data di sekitar garis regresi. Semakin kecil nilai SE atau simpangan baku sisaannya, maka nilainya akan semakin terkonsentrasi di sekitar garis regresi dan sebaliknya, semakin besar nilai SE, maka semakin besar pencarian data dari garis regresinya. Nah, selanjutnya ini merupakan rumus koefisien determinasi. R kuadrat JKR per JKT sama dengan sigma YI duga dikurang Y bar dikuadratkan dibagi sigma YI min Y bar dikuadratkan. Apa arti koefisien determinasi? Adalah keragaman dari variabel Y yang dijelaskan oleh persamaan garis regresinya. Misalkan nilai R kuadrat ini dapatnya nanti 40%. Artinya apa? 40% keragaman Y ini bisa dijelaskan oleh X, sedangkan 60% keragaman tidak bisa dijelaskan oleh persamaan garis regresi. Berikut ini adalah tabel ANOVA atau tabel sidik ragam. Jadi, ini adalah ada regresi, ada sisaan, ada total. Yang kita lihat di sini ya, ini ada kuadrat tengah, ada kuadrat tengah sisaan, kuadrat tengah galat, kuadrat tengah regresi, kuadrat tengah sisaan, dan ada F hitung. F hitung diperoleh dari KT regresi dibagi KT sisaannya. Nah, ini rumus untuk mencari JKT, JK regresi, JK sisaan, JK X1Y. K adalah banyaknya perubahan X dan Y, dan N adalah banyaknya pengamatan. Ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gusti Zakaria Ansari, Fakultas Pertanian, UNTAN, dan tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap sampel tanah gambut yang diambil dari 78 titik pengamatan. Tentukan persamaan garis regresinya antara berat kering tanah dan berat basahnya. Dari penelitian tersebut diperoleh persamaan garis regresi 12,92 plus 0,18 XI. B0 ini bernilai 12,92. Artinya apa? Nilai dugaan rataan berat kering tanah ini akan meningkat sebesar 12,92 ketika berat basahnya ini bernilai 0. Artinya apa? Ini tidak masuk akal. Karena tidak bisa diinterpretasikan ya. B1 ini 0,18. Nilai dugaan rataan berat kering tanah akan meningkat sebesar 0,18 jika berat basah tanah ini naik 1 gram. Selanjutnya tahapan analisis regresi yang penting ya adalah ada yang namanya hipotesis. Hipotesis apa? Jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga dan harus kita buktikan kebenarannya.
Selanjutnya ada taraf nyata, ada daerah kritis, ada statistik uji, dan ada kesimpulan. Nah, pengujian hipotesis pada model regresi, uji simultan atau uji bersama-sama, yang pertama adalah kita menentukan uji hipotesis. Uji hipotesis bagi model regresi. Ini ada H0-nya, ini isinya model regresi tidak layak digunakan atau tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap Y. H1 model regresi layak digunakan atau terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata. Di sini saya ambil alfa 5%. Yang ketiga, ada daerah kritis atau kriteria penolakan. H0 ditolak jika F hitungnya ini lebih besar dari F alfa dengan derajat bebas K-1 dan N-K. Statistik ujinya F hitung sama dengan KT regresi dibagi KT sisaan. Nah, kesimpulannya ketika F hitungnya ini lebih dari F alfa dengan derajat bebasnya K-1 N-K, maka dia tolak H0 dan begitu pula sebaliknya ketika F hitungnya kurang dari F alfa dengan derajat bebas K-1 N-K, maka dia gagal tolak H0 atau terima H0. Artinya apa? Kalau gagal tolak H0 atau bahasanya terima H0, berarti model regresinya tidak layak digunakan. Berarti kita tidak pas menggunakan analisis regresi linear. Selanjutnya, pengujian hipotesis bagi model regresi ada uji parsial atau uji masing-masing. Yang pertama, kita tentukan dulu uji hipotesisnya. H0 isinya apa? Variabel bebas X ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y. H1, variabel bebas X ini berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata. Alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, daerah kritisnya adalah H0 ditolak ketika nilai T hitungnya lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-K-1. Statistik uji yang digunakan untuk uji parsial atau uji masing-masing adalah T hitung sama dengan B1 per SB1. Kesimpulannya, ketika T hitung ini berada di daerah kritis atau daerah penolakan, maka tolak H0. Begitu juga sebaliknya. Masalah dalam analisis regresi adalah variabel lain yang diabaikan, hubungan tidak linear, variasi galat yang tidak konstan, korelasi antar galat, galat tidak berdistribusi normal, kasus influensial, peka terhadap pencilan, ada pelanggaran asumsi dalam analisis regresi, dan dapat diatasi dengan transformasi. Ini ada contoh penyelesaian menggunakan langkah Minitab. Yang pertama kita lakukan regression, kita klik regression, fit regression model, kemudian kita masukkan respon adalah yang dipengaruhi, sementara continue prediktor atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Di sini berat ikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel terikatnya ya, sementara jumlah pakan ini sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi si berat ikan. Kita ingin lihat apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh antara jumlah pakan terhadap si berat ikan. Kita klik OK, langsung kita klik OK ya. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ada regression equation, ada coefficient, ada model summary, dan analysis of variance. Yang saya bulatkan yang pertama kali ini ini A titik merupakan persamaan regresi ya. Jadi persamaan garis regresi adalah berat ikan sama dengan 15,56 ditambah 11,61 jumlah pakan. B0 ini bernilai 15,56. Artinya, nilai dugaan berat ikan ketika jumlah pakan yang diberikan 0 kilo. B1 ini nilainya 11,61. Artinya apa? Ketika jumlah pakan naik sebesar 1 satuan, maka berat ikan pun akan naik sebesar 11,61 kilo. Yang lingkaran kedua, ini merupakan koefisien namanya ya. Jadi ini merupakan koefisien regresi atau kita bisa untuk melihat pengujian parsial, pengujian masing-masing. Nah, kita lihat dari p-value si jumlah pakan. Dari nilai tersebut diperoleh p-value jumlah pakan adalah 0,000.
Artinya apa? P-value kita, P-value jumlah pakan ini kan kurang dari alfa. Alfanya 0,05, artinya tolak H0. Berarti terdapat pengaruh jumlah pakan ini terhadap si berat ikan. Selanjutnya yang saya bulatkan yang ketiga adalah model summary. Ini R square. Artinya ini adalah koefisien determinasi atau kebaikan model regresi. Dari hasil output tersebut diperoleh R square-nya 56,48%, yang artinya apa? Keragaman berat ikan dapat dijelaskan oleh model sebesar 56,58%, sementara sisanya ini dijelaskan pada variabel yang tidak terdapat di dalam model. Nah, yang terakhir, output terakhir adalah analysis of variance. Ini adalah uji F atau kita dapat melakukan pengujian secara simultan. Diperoleh p-value regression-nya 0,000. Artinya kurang dari alfa ya, berarti tolak H0. Interpretasinya, model regresi layak digunakan. Atau terdapat pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Ini adalah contoh judul yang bisa kalian gunakan, misalkan kalian ingin melakukan skripsi nanti. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini variabel terikatnya, saya beri contoh tingkat produksi padi. Variabel bebasnya ada luas area panen, curah hujan, harga pupuk urea. Jika ketiga variabel ini kita gunakan untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap tingkat produksi padi, maka namanya analisis regresi berganda. Tapi misalkan salah satu saja yang kita gunakan, kita ingin melihat apakah ada pengaruh terhadap variabel tingkat produksi padi, maka itu menggunakan analisis regresi linear yang sederhana saja. Nah, untuk contoh kasus, saudara dapat mengambil di alamat http://github.com/city28 statistik Untan. city_statistik_paperta_untan dengan nama data regresi linear sederhana.xlsx. Nah, itu dapat kalian copy alamatnya ke Google. Nanti kalian ambil datanya, kalian download ya. Kalian coba lakukan analisis menggunakan regresi sederhana. Lakukan juga secara manual. Buat scatter plot. Scatter plot yang ada titik-titik tadi ya, yang ada titik amatan. Kalian buat ada sumbu X dan sumbu Y. Buat antara variabel bebasnya, X-nya terhadap variabel terikatnya. Penentuan variabel bebas X dan variabel terikat Y-nya, coba kalian perhatikan data tersebut data apa, dan cocoknya data tersebut, kan ada dua data yang saya cantumkan nanti. Nah, dua data tersebut dia cocok sebagai variabel bebas kah atau variabel terikat kah? Nah, yang kedua, kalian lakukan langkah manual mencari garis persamaan regresinya. Yang ketiga, coba kalian lakukan analisis secara manual melihat apakah ada pengaruh serentak variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengaruh serentak artinya pengaruh simultan ya, pakai uji F. Yang keempat, coba lakukan menggunakan software Excel atau Minitab. Kalau Minitab sudah ada langkahnya tadi, sudah saya jelaskan, dan buat contoh. Dan yang kelima, buatlah interpretasi hasilnya. Interpretasi hasil juga sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Cara membaca hasilnya, ada garis persamaan regresi, ada uji parsial, ada koefisien determinasi, ada pengujian simultan atau uji F. Nah, kalian bisa coba lakukan itu ya. Sekian materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.